Halo, kumaha, damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu hamil dan 2 orang lainnya tertimpa truk pengangkut bata yang oleng di Purwakarta. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar mengevaluasi izin penangkaran harimau benggala yang diberikan kepada Alsyad Ahmad. Seorang guru honorer di Sumedang tercebur sumur sedalam 15 meter. Kebakaran membakar sebuah pabrik genteng di Majalengka menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran juga menghanguskan 100 ayam milik warga Tasikmalaya. Tak hanya itu, api juga menghanguskan sebuah bangunan di Kota Bogor. Kobaran api membumbung tinggi dari pabrik genteng di Desa Brujo Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jumat malam. Material mudah terbakar buat api cepat menjalar ke seluruh bagian gedung. Meski 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, api tak begitu saja padam. Butuh waktu 5 jam, bahkan seluruh bangunan sudah hangus terbakar. Api sulit dipadamkan karena situasi sangat besar. Terus armada juga kita kekurangan. Artinya 2 armada tidak bisa untuk memadamkan pabrik genteng ini, Pak? Tidak bisa, kita sangat kesulitan untuk memadamkan api tersebut. Diduga penyebab kebakaran dari tungku pembakaran genteng. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, tetapi kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kandang ayam kampung milik warga Sukaraja, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya terbakar. Pemiliknya panik dan meminta bantuan warga. Jauhnya lokasi pemadam kebakaran membuat warga memadamkan api dengan alat seadanya. Sayangnya, usaha warga tidak membuahkan hasil. Saya teriak-teriak cari warga, terus warga datang ke sini cari-cari itu di banjur sama air gitu. 100 ekor ayam milik Hendra habis terbakar. Padahal ayam-ayam ini sudah memasuki usia matang untuk dijual. Hendra pun merugi belasan juta rupiah. Banyaknya ayam yang mati terpanggang akhirnya dibuang ke kolam untuk dijadikan pakan ikan. Di Kota Bogor, kebakaran melanda sebuah bangunan kosong di Jalan Sudirman pada Jumat malam. Besarnya kebakaran buat warga khawatir api cepat merambat. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun padam dalam 15 menit. Diduga api berasal dari sampah yang dibakar seorang pemulung di dekat bangunan kosong. Tumpukan barang-barang bekas yang ditumpuk oleh pemulung karena di belakang rumah ini ada lahan sedikit, tebing gitu ya. Jadi dipakai untuk penyimpanan sementara dari hasil pengumpulan dari para pemulung itu, dan mungkin pemulung itu melakukan kebakaran barang sedikit-sedikit akhirnya merembet ke rumah yang di depannya gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Seorang ibu hamil dengan 2 orang lainnya tertimpa truk pengangkut bata hebel di Purwakarta Sabtu pagi. Diduga kecelakaan terjadi karena truk kelebihan muatan. Butuh waktu 1 jam untuk menyelamatkan 3 orang yang tertimpa truk. Evakuasi ini heboh lantaran 3 orang tertimpa truk pengangkut bata. Satu persatu korban diselamatkan. Ada seorang ibu dengan anaknya dan seorang ibu hamil. Tangis histeris pun terdengar di lokasi kejadian di Jalan Raya Sandang Subang, Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Butuh waktu 1 jam untuk menyelamatkan ketiganya. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bakti Husada untuk mengobati luka-lukanya. Warga menyebut truk hilang kendali dan menabrak gerobak makanan yang tengah dipadati pembeli. Rata-rata pembeli adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kupat tahu sama soto di sini ada yang. Ini yang jualan bubur di sini juga ya? Iya, jual bubur. Berarti lagi banyak orang juga, Pak? Ya, ada pembeli lah. Ada pembeli juga.
sama anak-anak. Iya. Terluka tadi? Ya, terluka juga. Evakuasi truk membuat lalu lintas di Jalan Raya Sadang macet dari dua arah. Eskavator dikerahkan untuk memindahkan truk yang membawa bata hebel. Polisi mengatakan truk yang melaju dari arah Subang ke Sadang tiba-tiba oleng dan menabrak penjual makanan di pinggir jalan. Petugas menduga truk hilang kendali lantaran truk kelebihan muatan. Kurang keseimbangan kendaraan jadi oleng, muatan berlebihan dan untuk sementara kondisi tidak layak jalan. Untuk sementara nanti kita cek diselidiki dulu kendaraan mobilnya seperti apa nanti. Usai truk diangkut, lalu lintas dari kedua arah akhirnya terurai. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Campaka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Longsor menutup jalan Kolonel Masturi Bandung Barat Sabtu pagi. Akibatnya lalu lintas arah Cimahi ke wisata Lembang terhambat. Diduga tanah labil jadi penyebab longsor. Tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup jalan Kolonel Masturi Cisarua Bandung Barat. Peristiwa ini terekam warga pada Sabtu pagi. Akibatnya arus lalu lintas dari Cimahi ke kawasan wisata sampai lumpuh total. Warga yang hendak melintas harus beralih ke jalan Cihanjuang. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat material longsor yang menutup jalan sepanjang 20 meter. Diduga tanah labil karena adanya pelebaran jalan dari penyebab longsor. Kemudian tadi ada sedikit licin, kita udah taburin sekam. Ada mungkin dimungkinkan untuk pengalihan arus nanti yang dari Unai kita aruskan ke Cianjuang. Ini termasuk buka tutup juga memang di sini? Betul. Untuk sementara mungkin CB Lalin kita buka tutup di bawah, baik arah Lembang Cisarua ataupun mungkin Cisarua Lembang. Ini dugaan sementara kenapa sih? Memang karena ada pengerjaan proyek? Betul, karena memang ada pengerjaan proyek, mungkin tanahnya labil, jadi tumbang ke jalan. Setelah beberapa jam dan menerapkan sistem buka tutup jalan, lalu lintas mulai lancar. Pengendara diimbau waspada karena tanah di sekitar lokasi masih labil. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kereta barang peti kemas mogok di perlintasan tanpa palang di Kabupaten Cirebon selama 3 jam. Akibatnya terjadi macet panjang yang membuat warga harus memutar jauh. Kereta barang peti kemas mogok di perlintasan antar stasiun Waruduwur Kanci, Kabupaten Cirebon Sabtu pagi. Kereta relasi Kampung Bandang Kawang ini mogok karena ada gangguan mesin lokomotif. Mogoknya kereta yang hendak mengarah ke Semarang selama 3 jam mengganggu lalu lintas. Terjadi kemacetan panjang di pintu perlintasan tanpa palang. Warga terpaksa berputar jauh untuk melewati perlintasan sebidang ini. Petugas PT KAI Daops 3 Cirebon mengirim lokomotif pengganti agar perjalanan kereta kembali normal. Meski sempat berhenti 3 jam, PT KAI memastikan tidak ada gangguan perjalanan kereta di jalur perlintasan utara. KA barang tersebut bisa berangkat kembali dengan menggunakan lokomotif penolong. KA terganggu tidak ada. Pintu perlintasan nomor 339 Bandengan sempat terhambat. Kami memohon maaf atas kejadian KA barang peti kemas tersebut. Lalu lintas di pintu perlintasan tanpa palang kembali normal setelah kereta kembali berjalan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.